Shalom saudaraku, kita akan membahas dalam Suara Gembala kali ini tentang memandang rendah korban bagi Tuhan. Ya, itu kita akan lihat ayatnya dari 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Ini tentang anak-anak Imam Eli. Saudaraku, saya akan bacakan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi Imam Eli punya dua anak ini namanya Hofni dan Pinehas. Digambarkan di sini, dijelaskan di sini bahwa mereka itu orang-orang dursila. Saudara bisa membayangkan seorang pemimpin bangsa, pemimpin Israel, juga sekaligus pemimpin rohani pada waktu itu, yaitu Imam Eli, punya anak-anak dursila. Tetapi karena pada masa itu keimaman itu diwariskan, maka mereka meskipun dursila melayani sebagai imam juga, saudaraku. Nah, ini mengerikan, saudara, apa yang terjadi. Apa saja yang menjadi kejahatan dari anak-anak Imam Eli tersebut? Saya akan lompat, kalau tadi ayat 12, kita akan lompat ayat yang ke-15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, ini soal daging yang dipersembahkan sebagai korban. Sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Nah, ini melanggar aturan, saudaraku. Nah, kemudian ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Jadi sebetulnya bagi imam itu sudah ada jatahnya, saudara. Menurut peraturan Perjanjian Lama, peraturan imamat. Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Bayangkan, saudara. Jadi sudah nggak peduli dengan aturan, dan premanisme terjadi di kemah pertemuan pada waktu itu. Ini ada orang mau mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban itu kan betul-betul dia dengan sepenuh hati. Menurut peraturan Taurat Musa kan. Sepenuh hati mereka mau mempersembahkan. Nah, nurut aturan. Tapi dikatakan, ini aku mau ngambil bagian itu. Bahkan sebelum dipisahkan dengan lemaknya. Nah, saudara, bicara tentang lemak, itu sebetulnya memang aturannya ketat ya. Karena di dalam kitab imamat, coba kita lihat, dalam korban bakaran, itu diatur, saudaraku, kita lihat imamat 3, ayat yang ke-14 dahulu ya, saudaraku, biar lengkap gambarannya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat kepadanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Ayat 16, sudah perhatikan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Di sini dengan jelas aturannya, saudaraku, bahwa lemak itu harus dipisah-pisahkan ya, tadi di ayat 14 dan 15 itu bagiannya Tuhan. Dipisahkan lemak itu, dan itu harus dibakar sebagai korban yang baunya menyenangkan. Nah, saudara, memang kalau
kita membakar sate, itu kalau ada lemaknya itu memang baunya harum, saudaraku ya, baunya itu sedap. Nah, di situ digambarkan bahwa bau yang menyenangkan ini itu adalah persembahan untuk Tuhan di dalam korban bakaran tadi. Nah, saudaraku, Hofni dan Pinehas nggak peduli dengan itu. Aku pengen itu, ambil. Bahkan aturannya, aku nggak mau yang sudah dimasak, aku mau yang mentah. Dan sebelum dipisah-pisahkan, sudah dirampas. Ketika mereka mempermasalahkan, mereka model premanisme. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan, dipaksa, saudaraku. Bayangkan, saudara. Ayat 17, firman ditulis. Dengan demikian, ini kembali ke Samuel, saudaraku ya, 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudaraku, kita yang hidup dalam perjanjian baru ini, kalau membaca perjanjian lama, kita tangkap akan intisarinya, bukan ritualnya atau peristiwanya, tapi inti di balik itu semua. Mengapa sampai memunculkan ayat dosa kedua orang muda itu sangat besar, dikatakan demikian. Nah, saudara, memandang rendah korban untuk Tuhan itu yang harus kita hindari dalam kita mengikut Tuhan. Ini prinsipnya, bukan teknis, saudaraku. Teknis sekarang kita sudah tidak lagi mempersembahkan korban bakaran dari binatang yang disembelih. Tidak seperti yang dilakukan di perjanjian lama. Sebab Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban hidup kudus berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita ini harus mempersembahkan tubuh sebagai korban. Jadi bukan lagi binatang, tapi seluruh hidup kita. Dalam tubuh ini ada jiwa dan roh kita, itu kita persembahkan untuk Tuhan. Itu tidak boleh dipandang rendah. Dan yang terbaik yang digambarkan di situ sebagai lemak-lemak itulah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ekspresi dari persembahan ini kan macam-macam. Ketika saudara datang menghadap Tuhan dalam doa, itu adalah persembahan Anda, ibadah Anda. Lakukan itu yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Anda memuji, menyembah Dia, lakukan itu yang terbaik untuk Dia. Ketika saudara memberikan persembahan syukur atau persembahan persepuluhan atau persembahan persembahan khusus, saudaraku ya, yaitu ada ya persembahan khusus atau tatangan, itu saudara berikan kepada Tuhan. Itu lakukanlah dengan penuh hormat kepada Dia. Nah, di sini justru anak-anak Imam Eli itu memandang rendah, saudaraku. Apa yang menjadi bagian dia itu dilanggar, saudaraku. Jadi peraturan-peraturan itu dilanggar semua. Dia semau-maunya sendiri, akan dia melakukan kekerasan di rumah Tuhan. Saudaraku, kalau ini terjadi, maka murka Allah bisa turun. Meskipun sekarang ini zaman perjanjian baru adalah zaman kasih karunia, tetapi prinsip-prinsip seperti ini tetap harus kita pegang. Biar hormat, takut akan Tuhan ketika kita mempersembahkan. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, tentunya kita bisa membedakan kalau ada orang-orang yang memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, itu kita harus menghargai. Dan apa yang menjadi hak Tuhan, biar itu untuk Tuhan. Hak daripada imam, biar itu ada bagiannya sendiri. Jadi
Ini termasuk pencurian di rumah Tuhan, saudaraku ya. Ini pencurian di rumah Tuhan. Dan saya pernah mendengar akan satu kesaksian, saudaraku, yang saya ikut mengikuti, di mana ada seorang hamba Tuhan yang memanipulasi uang yang bukan haknya dia, uangnya gereja, dimanipulasi oleh dia. Dia memandang rendah akan persembahan yang mestinya oleh orang-orang yang memberi persembahan itu ditujukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Tapi dia keserakahan dan karena kecurangan, dia ambil itu menjadi bagian dirinya. Penghukuman Tuhan turun, saudaraku. Meskipun ini zaman kasih karunia. Mengerikan. Dikatakan di situ, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah. Itu korban untuk Tuhan. Jangan sentuh itu. Apa yang menjadi hak Tuhan. Termasuk kemuliaan untuk Tuhan. Ada, ini kan teknis secara bendawi ya, saudaraku ya. Ada korban, nanti kalau ada uang, kemudian dimanipulasi oleh hamba Tuhan. Itu juga jelas merupakan kekejian bagi Tuhan, dan itu dosa yang besar. Tetapi juga yang tidak berupa benda, saudaraku, tidak berupa uang ataupun yang kelihatan, yaitu apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu haknya Tuhan sepenuhnya, 100%. Itu adalah bagian Tuhan. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang gila hormat, mereka mau mencuri kemuliaan yang menjadi haknya Tuhan, itu diambil untuk dirinya. Dia mencari hormat untuk dirinya, saudaraku. Dan ini mengerikan. Saya melihat ada gejala-gejala seperti itu meskipun masih bisa ditolerir atau masih ringan begitu ya. Tapi ini berbahaya. Kalau seorang hamba Tuhan minta diistimewakan dan akhirnya dia dielu-elukan, seakan-akan dia adalah seorang istimewa, padahal Tuhan berkali-kali katakan yang terbesar di antara kamu harus menjadi hamba daripada orang-orang yang dilayani, ya kan? Tapi itulah, saudaraku, manusia. Di sini dikatakan sangat besarlah dosa kedua orang muda itu karena memandang rendah korban untuk Tuhan. Korban itu kan untuk memuliakan Tuhan, itu dianggap sepele, diambil aja, dirampas saja untuk dirinya. Ada lagi diperkenalkan gitu ya. Saudaraku, inilah hamba Tuhan yang besar. Apakah ada hamba Tuhan yang besar, saudara? Hamba ya hamba. Ya kalau prestasinya mau diceritakan ya nggak apa-apa. Tapi kesannya itu bukan mengagung-agungkan akan manusia. Saya kagum dengan yang namanya Reinhard Bonnke. Tetapi Reinhard Bonnke luar biasa, saudaraku, ketika dia diperkenalkan dengan kata-kata yang meninggi-ninggikan dia nggak suka. Dia berkata begini, dia naik ke mimbar, kemudian dia pandang semua orang dan dia berkata, saudaraku, tidak ada kemuliaan bagi Reinhard Bonnke. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Itu sama seperti John Sung. John Sung juga teriak-teriak marah ketika dia dimuliakan keterlaluan. Saudara, saya berharap bahwa mengasihi hamba Tuhan, menghormati hamba Tuhan, itu oke-oke saja. Tetapi bagi si hamba Tuhan, hati-hati. Kalau sampai dia mencuri bagiannya Tuhan, dia akan jatuh. Dia akan dipandang jahat oleh Tuhan, seperti Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas jelas, saudaraku, mereka merampas akan bagiannya Tuhan yang kelihatan, yang mencuri. Tapi yang tidak kelihatan ini, saudaraku, kemuliaan-kemuliaan yang mestinya harus kembali kepada Tuhan, itu dicuri untuk dirinya. Itu sebuah kejahatan yang sangat-sangat besar. Mari kita bertobat bersama-sama, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Raja kita yang kita kasihi. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.